مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Sebentar. Yang kami taati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Raden Kyai Haji Muhammad Husni Suri beserta keluarga. Yang kami taati pula Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum, Ustadz Sarkowi, SPD MA, dan para segenap dosen, seluruh sivitas akademik, dan pemirsa yang ada di rumah yang berkenan hadir secara daring dalam acara Syiar Ramadan. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, tidak ada kata yang paling pantas kita senandungkan melainkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mencurahkan dan mencucurkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya Allah terlimpah pula kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tema kali ini adalah ada 7 golongan yang dapat naungan pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ya. Nomor hadisnya 144 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudilluhumullahu fi dhilli yauma dhillahu illa dhilluh. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda ya, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya. Ya, jadi nanti di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, ya, golongan yang pertama yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala itu al-imamul al-adil, yaitu memimpin yang adil. Ya. Dalam hal ini pemimpin harus benar-benar mengemban amanah dengan baik, tidak melampaui batas amarahnya kepada bawahannya, ya, tidak meremehkan bawahannya. Jadi kalau yang salah haruslah dihukum ataupun diperingatkan. Keadilan ini tidak beralih pada harta, ya, tidak beralih pada kesenangan dunia. Jadi pemimpin yang adil menempati posisi tertinggi dalam menegakkan keadilan. Tidak berlaku lagi persaudaraan atau pertemanan. Yang salah haruslah dihukum, ya. Bahkan baik diri sendiri yang salah ataupun pemimpin itu sendiri yang salah haruslah dihukum. Jadi keadilan itu juga harus ditegakkan. Maka sungguh tidak mudah menjadi pemimpin yang adil. Tetapi juga tidak sulit, ya, jika memang kita benar-benar selalu objektif menilai seseorang, termasuk pada diri sendiri, ya. Jadi perilaku adil inilah, ya, yang menjadi penyebab kehidupan harmonis di masyarakat, ya, dan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan bagi kehidupan bermasyarakat. Itulah tujuan utama konsepsi kehidupan, ya, umat
manusia sebagai makhluk yang bermartabat tinggi. Jadi kita itu tidak boleh ada yang memiliki kekebalan hukum ya. Jadi tidak ada kebal hukum ya. Hukum harus ditegakkan baik semua kalangan ya. Hukum tidak ada peribahasan tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ditegakkan. Nah, ini demi kebaikan bersama. Sebab jika pemimpin bertindak adil, maka masyarakat akan merasa terayomi oleh kepemimpinannya. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan tidak bisa atau tidak boleh membeda-bedakan antara anggota satu dengan anggota yang lain. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, golongan kedua itu ada golongan pemuda yang tentunya tumbuh dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menghiasi waktu-waktunya itu dengan sibuk beribadah kepada Allah, ya. Wasabba nasa'a bi ibadatillah. Adanya faktor keajekan ataupun faktor faktor kontinuitas istiqomah lah, ya. Contoh ya, istiqomah sholat duha ataupun istiqomah dalam sholat tahajud. Nah, jadi adanya keajekan ataupun istiqomah itu bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Mumpung ini bulan Ramadan, jadi impian semua orang ya, yaitu menggapai malam Lailatul Qadar. Untuk kaitannya adalah selalu kontinu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin baca-baca buku ya, punya resep atau kaidah menandai malam Lailatul Qadar, atau bisa dibuat patokan ya, ataupun kaidah menandai malam Lailatul Qadar. Menurut Imam Al-Ghazali, kitabnya yaitu I'anatul Thalibin nomor 257 ya. Jadi yang saya ingat itu, jikalau awal Ramadan jatuhnya pada hari Rabu atau Ahad ya, maka Lailatul Qadarnya itu pada malam 29. Ini menurut Al-Ghazali ya, yang saya katakan ini menurut Al-Ghazali ya, bukan menurut saya. Ini dalam kitab I'anatul Thalibin ya. Yang pertama, jikalau awal Ramadan jatuhnya pada hari Rabu atau Ahad, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malam ke-29. Jika Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Ya, ini kaidah. Jikalau awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya insya Allah jatuh pada malam ke-25. Jikalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar insya Allah jatuh pada malam ke-27. Yang terakhir, jikalau awal Ramadan jatuhnya pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar insya Allah pada malam ke-23. Sekarang kita lihat ya, di kalender bisa dicek nanti di rumah. Lihat Ramadan sekarang itu jatuhnya pada hari Selasa ya, Selasa. Jadi insya Allah Lailatul Qadarnya itu menurut kitab tersebut jatuh pada malam ke-27. Nah, malam 27 ini harinya itu pas hari Selasa hari Selasa tanggal 26 malamnya. Jadi tanggal 26 malamnya itu insya Allah turunnya Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali. Ya, kitabnya I'anatul Thalibin. Ya. Di samping itu tidak kalah pentingnya ya,
Tadi itu kaidah untuk menandai bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ya. Di samping itu, tidak kalah pentingnya selalu beribadah kepada Allah itu adalah senantiasa berada dalam majelis ilmu. Ya, jadi kayak ini ada majelis ilmu Syiar Ramadan ya, yang dinaungi oleh Istismu Lumajang. Pemuda yang demikian pasti akan tumbuh menjadi manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki komitmen kehidupan kepada Tuhannya, yang menjalankan kehidupan secara seimbang antara kehidupan sosial dan kehidupan kepada Sang Pencipta. Maka pantas Nabi Muhammad SAW memasukkan golongan pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Yang ketiga, golongan yang ketiga ya, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Golongan ketiga ini yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi golongan ketiga adalah seseorang yang hatinya tergantung pada masjid. Jadi golongan ini melanjutkan kriteria sebelumnya ya. Melanjutkan kriteria sebelumnya. Melanjutkan kriteria sebelumnya sehingga tidak lagi dibatasi oleh usia. Jadi apakah muda atau tua, kecil ataupun besar ya, kalau kita hatinya tergantung pada masjid, maka akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Jika senantiasa suka datang ke masjid atau selalu mengikuti aktivitas-aktivitas kebaikan di dalamnya, maka dapat memenuhi kriteria tersebut. Misalnya, ya, orang yang hatinya terkait dengan masjid itu adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walaupun keadaan super sibuk. Misalnya sopir kendaraan ketika mendengar suara adzan segera memakitkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Pegawai kantoran, dosen, dan mahasiswa, misalnya kantoran, dosen, atau mahasiswa, bergas ke masjid ketika berkumandang hayya 'alas shalah, misalnya azan ya, itu langsung memarkirkan motornya, lanjut kepada sholat berjamaah. Itulah menjadi contoh yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Bentar, tadi ada orang ya. Jadi hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, saya lanjutkan. Keempat ya, golongan keempat yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, yaitu warajulani tahabba fillahi zama'a alaihi fataraqa alaihi. Jadi golongan keempat adalah adanya dua orang yang bersahabat dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika bertemu dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi persahabatan yang demikian ataupun yang sejati ya, jelas berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan kecantikan ataupun ketampanan, kekayaan ataupun jabatan. Jadi persahabatan itu bukan karena ganteng ataupun cantik ya, atau kaya ataupun miskin, tapi berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka mencari sahabat itu yang senantiasa mengedepankan nilai kebenaran bukan berdasarkan material. Ya, jadi jangan sampai material. Jadi sahabat sejati itu selalu saling mencintai karena Allah, bertemu dan bisa karena Allah, tidak bergantung dalam kondisi kaya atau miskin. Misalnya kalau sedang kaya mendekat, kalau sedang tidak punya uang menjauh, ya bukan seperti itu ya. Sahabat sejati itu selalu setia dalam suka maupun duka, saling bahu membahu, menopang untuk tetap istiqomah menjalankan ataupun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya ya, baik situ susah maupun senang ya. Ada peribahasa ya yang biasanya terkenal itu, mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, dan ringan sama dijinjing. Jadi sungguh ya persahabatan yang sangat indah karena Allah ya, bukan karena material ya, kecantikan ataupun kegantengan ataupun kaya atau miskin ya. Itulah yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Menurut kitab Fathul Bari. Nah, golongan kelima yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang perempuan, baik yang cantik ya dan berharta, namun dia menolak ya, bahkan dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan kelima ini ada seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang perempuan yang cantik, kaya, yang punya jabatan, tetapi dia menolak. Lalu dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa ya kuatnya iman seorang laki-laki tersebut. Dia tidak mudah tergelincir ataupun terpelosok ya oleh bujuk rayu wanita cantik-cantikan, keindahan atau kemewahan duniawi ataupun kepangkatannya itu tidak dihiraukan. Ia senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengorbankan keimanannya untuk hal-hal yang hanya bersifat duniawi ya, kecantikan, ketampanan dan sebagainya. Hanya dengan tipu daya kehidupan dunia dan kecantikan seseorang itu tidak mudah tergoda. Itu yang nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan naungan di hari kiamat kelak. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, golongan keenam ya, yang nantinya akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yang keenam yaitu seseorang yang bersedekah secara sembunyi-bunyi sehingga seolah-olah ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahui. Tapi bukan digambarkan tangan kanannya di depan, tangan kirinya di belakang, gini tidak ya. Nah, itu cuma sebuah simbol. Jadi keikhlasan ini merupakan inti ya, jadi dari sedekah ya. Jadi keikhlasan ini merupakan inti sari ya dari sedekah, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu sedekahnya itu, hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya yang mengetahui secara persis apa yang telah dilakukan ya. Jadi bersedekah itu yang mengetahui hanyalah Allah dan dirinya yang mengetahui secara persis gambaran ataupun sedekah yang dia perbuat.
Maka semua kebaikan yang dilakukan, syarat utamanya yaitu ikhlas. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bukan yang lain. Maka dari itu ya, yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang suka bersedekah namun secara sembunyi-sembunyi ataupun secara siri. Sedekah yang dirahasiakan ini merupakan bagian yang terintegrasi dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau sedekahnya ini secara tersembunyi, insya Allah menjadi indikator bahwa amaliyah yang lainnya juga akan dilakukan karena Allah semata, bukan karena adanya sesuatu. Ya, jadi sedekah ini adalah tolak ukur. Kalau sedekahnya ini secara ikhlas, insya Allah ibadah ataupun amaliyah yang lain juga akan karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena adanya sesuatu hal yang lain. Itu sebabnya orang yang sedekah dengan ikhlas akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ya. Tiada naungan selain naungannya. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, yang ketujuh, yang terakhir, golongan yang terakhir, yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, seorang yang berzikir secara menyendiri dan berlinang air mata sebagai wujud bertakarub penyesalan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang selalu berusaha taksiyatun nafas ya, untuk membersihkan diri dari sifat tercela dengan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam proses ya adalah bermujahadah atau mujahadah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sembari menyadari betapa banyaknya dosa ataupun betapa nistanya diri ini di atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan diri kita dari pandangan orang lain ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan cara menutup kekurangan atau kejelekan ataupun kelemahan diri kepada orang lain ya. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita, kejelekan itu, kekurangan, kelemahan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga semua itu tidak tersingkap bagi banyak orang. Jadi kejelekannya itu tidak mudah terflor ataupun terungkap oleh banyak orang. Jadi siapapun diri kita sesungguhnya wajib menyadari akan kekurangan diri ini, yang kemudian wajib berusaha berbenah dan benar menjadi kepribadi yang baik ya. Kalaupun kita punya salah ataupun dosa, maka segera beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Semoga Allah menggolongkan kita semua masuk dalam 7 golongan di atas. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang pertama, yang kedua pemuda atau pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau adanya faktor
istiqomah dalam menjalankan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemuda atau pemudi yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Jadi kalau super sibuk, dihentikan dulu aktivitas duniawi dan bergegas ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, golongan yang keempat yaitu dua orang yang mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya atau karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima ya, ada seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan cantik, berpangkat ya, atau kaya, tapi dia menolaknya ya. Lalu mengatakan ini akhafu, aku benar-benar takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, golongan yang mendapatkan naungan oleh Allah yaitu seorang yang bersedekah dengan cara bersembunyi ya, atau sembunyi-sembunyi. Yang tangan kanannya bersedekah dan tangan kirinya tidak mengetahui. Nah, yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air mata. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, dengan apa saja yang baru saja saya sampaikan melalui Zoom Syiar Ramadan ini yang sangat-sangat singkat ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat saya khususnya dan buat Civitas Stismu Lumajang dan buat masyarakat pada umumnya ya, yang selalu senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.